Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sehingga kita bisa memasuki tahun 2023 ya dengan baik. Ya, semua atas pimpinan Tuhan. Kalau tahun 2022 kita disertai, kita diberkati Tuhan, dan saya percaya di tahun 2023 kita semua disertai dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan untuk mengingatkan kembali karena ini adalah awal tahun ya, juga minggu pertama kita sebutkan visi kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Gereja bertumbuh dan semua jemaat mengalami terobosan serta menerima janji Tuhan. Jadi Tuhan mau, kelihatannya panas ya. Iya, kita aslinya sih itu banyak yang kipas-kipas ya. Ya puji Tuhan. Kalau ini nggak apa-apa, yang jemaat banyak yang kipas-kipas. Ya puji Tuhan, masih kita bersyukur masih kita bisa kipas-kipas ya. Ya puji Tuhan. Ya kita sebutkan sekali lagi visi kita 1, 2, 3 ya. Gereja bertumbuh dan semua jemaat mengalami terobosan serta menerima janji Tuhan ya. Tuhan rindu gereja Tuhan tempat ini bertumbuh. Dan semua jemaat percayalah karena ini visi dari Tuhan, semua akan mengalami terobosan dan menerima janji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga berikan misinya adalah yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. 1, 2, 3 ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Ayo teman-teman kita yang sudah lama nggak ke gereja, yang sudah lama meninggalkan Tuhan, ayo kita bawa kepada Tuhan. Ngomong kiri kanannya, ayo kita bawa jiwa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan kita juga punya strategi, kita doa dan puasa, kita juga doa setiap saat di tempat ini kecuali hari Senin saja, ya. Dan juga Breakthrough Cell Community itu ada kelompok sel, ya. Begitu juga ibadah raya yang inspiratif dan antusias. Ya puji Tuhan, kita rindu ibadah di tempat ini semuanya antusias. Ngomong antusias. Jadi harus semangat waktu memuji sungguh-sungguh, waktu melompat, waktu tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh kuasa Allah dinyatakan. Amen. Kita pulang dengan sukacita dan berkat-berkatnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kita juga saling mengasihi sebagai saudara. Kita sebutkan sama-sama 1, 2, 3 ya. Saling mengasihi sebagai saudara. Jadi ingat, di tempat ini Tuhan taruh bahwa kita semua adalah saudara. Amin. Ngomong kiri kanannya, kamu adalah saudara. Kenapa Tuhan taruh bahwa mengasihi sebagai saudara? Karena di sini banyak dari berbagai suku yang ada. Coba di sini, Manado, angkat tangan. Manado 1. Ya, 1. Jadi waktu angkat tangan, langsung kita ngomong, kamu adalah saudaraku. Coba, Manado, kamu adalah saudaraku. Sambil ditunjuk, semua ngomong ya. Oke, sambil dilihat. Oke. Sekarang yang Kalimantan. Kamu adalah saudaraku. Belum. Pak Amin Kalimantan kan? Pak Amin angkat tangan. Di belakang Pak Amin juga Kalimantan lagi. Kalimantan, oke, Kalimantan ini Kalimantan juga, Kalimantan 2 yang Simpruk. Coba Kalimantan angkat tangan lagi. Angkat tangan tinggi, total. Lihat sana, katakan kamu adalah saudaraku. Oke, yang NTT. Kamu NTT. Coba sambil dilihat kiri kanannya yang NTT dan sebutkan 1, 2, 3 ya. Kamu adalah saudaraku. Coba sekarang yang Nias. Ya, yang Nias di belakang sana, Nias. Ada kepala sekolah hebat di belakang Nias. Coba, kita tunjuk ke sana yang Nias. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah saudaraku. Selanjutnya adalah Dayak 1, tapi Dayak yang Grand Lake lagi nggak datang. Dayak banyak yang Grand Lake, tapi tinggal 1 dari sana. Angkat tangan yang Dayak, asli Dayak. Oke, kita sebutkan sama-sama 1, 2, 3 ya. Kamu adalah saudaraku. Yang Benteng. Ya, Benteng terakhir aja lah ya. Yang Batak. Angkat tangan Batak. Horas. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ngomong dari kanannya, lihat yang Batak. Ucapan kamu adalah Horas. Ya. Oke, yang Jawa.
Angkat tangan coba. Lihat rekannya. Dan sebutkan mereka 1, 2, 3 ya. Kamu adalah saudaraku. Yang bangga. Ya, sebutin 1, 2, 3 ya. Kamu adalah saudaraku. Yang belum mana ya? Benteng. Sebutin benteng. Ya, sebutin 1, 2, 3 ya. Kamu adalah saudaraku. Yang belum sama sekali disebut. Orang-orangan nih, Lembang. Palembang. Oh ini. Toraja. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah saudaraku. Ambon nggak datang. Ambon ada? Ada Angel. Ya. Oke deh. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang belum disebutkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan taruh bahwa kita harus mengasihi sebagai saudara karena kita banyak, ya. Medan, Cina Medan. Ya, 1, 2, ya. Ngomong 1, 2, 3 ya. Kamu adalah saudaraku. Ya. Oke deh, cukup lah ya. Oke. Nah, untuk hari ini, tahun ini, ya kita punya tema besar adalah hidup berfokus pada Kristus. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hidup berfokus pada Kristus. Kenapa kita harus hidup dalam berfokus pada Kristus? Alasannya kenapa kok kita punya tema ini di tahun ini? Karena dengan prediksi-prediksi yang ada tentang keuangan, ya katanya akan terjadi resesi ekonomi, ya, begitu juga terjadi secara global, begitu juga tentang politik yang akan terjadi saat ini, ya kondisi-kondisi tentang keamanan, ya semua kelihatannya kata orang tidak menentu, katanya gelap, ya katanya lagi adalah tahun 2023 lebih buruk daripada tahun 2022. Boleh prediksi itu semua, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan harus tetap berfokus pada Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita nggak fokus dengan masalah yang ada, persoalan prediksi-prediksi yang ada, saya percaya tahun 2023 adalah tahun milik kita, tahun diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Contoh, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, akhirnya Petrus, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Singkat cerita adalah datanglah, dan akhirnya si Petrus datang. Waktu itu angin begitu luar biasa, gelombang, angin sakal. Angin sakal itu apa maksudnya? Angin sakal itu adalah angin di mana membuat kondisi tidak bergerak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, udah muter aja di situ. Itu angin sakal gede. Dan waktu kondisi angin sakal seperti itu, waktu Petrus berjalan di atas air dan akhirnya matanya tertuju pada Yesus, gelombang tetap ada, bisa berjalan. Tapi waktu mulai fokusnya nggak Tuhan Yesus, fokusnya mulai kanan kirinya, lihat ombak begitu besar, lihat kenyataannya kok seperti ini, dan apa yang terjadi? Yang terjadi dia tenggelam. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kondisi ekonomi, situasi dunia yang makin hari makin tidak jelas ini, kita akan tenggelam. Tetapi waktu kita berfokus kepada Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pastikan di tahun 2023 kita fokus kita kepada Tuhan Yesus, bukan dalam dunia ini. Kalau kita fokus pada Tuhan Yesus, kita bisa lalui bersama-sama. Ya, klik. Biasanya mengawali tahun yang baru biasanya dimanfaatkan untuk membuat rencana dan target tahunan dalam segala bidang yang biasa disebut resolusi. Ya, biasanya kita semua punya target, ya punya rencana-rencana, itu bagus. Jadi seperti si Bobby punya rencana tahun ini married, ya itu bagus, ya karena dia tahu bahwa kalau umur 17 sampai 25 tahun dia berdoa pasti Tuhan akan campur tangan. Tapi kalau sudah 30 tahun apakah Tuhan campur tangan? Tuhan angkat tangan, waduh Tuhan sudah angkat tangan. Enggak, Tuhan enggak angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan dan memberkati. Turun tangan buat Tuhan, ya. Jadi ingat, ada yang punya rencana mau married, ada yang punya rencana juga di pekerjaannya targetnya seperti ini, ada yang punya rencana juga dalam keluarganya seperti ini. Itu bagus ya.
doa saya, anggap aja punya doa supaya dapat rumah. Tadi yang penerima tamu yang di bawah pengen rumah, saya percaya tahun ini dapat rumah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi itu bagus. Tetapi ingat, jangan lupa untuk mendapatkan itu semua kita harus fokus pada Tuhan Yesus. Ngomong fokus pada Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan kita, maukah kita membuat resolusi hidup berfokus pada Kristus sepanjang tahun ini? Karena kebanyakan hanya fokus secara pribadi, tujuan-tujuan secara pribadi, tetapi jarang yang punya resolusi bahwa hidupnya berfokus kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu kalau resolusi kita berfokus kepada Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, oleh sebab itu kita hari ini mau belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 1, 2, 3 ya. Karena ini tuh marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita lakukan sebagai wujud hidup berfokus kepada Kristus? Yang pertama adalah yang kita lakukan 1, 2, 3 ya. Melupakan sama-sama 1, 2, 3 ya. Melupakan apa yang di belakang itu. Jadi ingat, supaya hidup kita diberkati di tahun 2023, kita harus hidup kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, kalau hidup kita berfokus kepada Tuhan Yesus, dari hari ke hari berkat yang baru Tuhan pasti akan nyatakan. Ngomong berkat yang baru. Ya, selalu baru setiap hari pasti Tuhan nyatakan. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus fokus di dalam Tuhan Yesus di tahun 2023 ini supaya kita mengalami berkat Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan, ingat, melupakan apa yang di belakang. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat yang ada di Filipi, dan waktu dia menulis adalah di dalam penjara yang ada di Roma. Jadi mengingatkan akan kesaksian hidupnya untuk menguatkan jemaat yang ada di Filipi yang waktu itu sedang mengalami suatu aniaya yang besar, aniaya yang luar biasa, sehingga Rasul Paulus mengungkapkan tentang dirinya sendiri, ya, bahwa supaya jemaat yang ada di sana menjadi kuat. Dia dikatakan bahwa saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi dia menganggap bahwa dirinya sempurna. Bahwa Rasul Paulus tidak menganggap bahwa dirinya itu sudah menangkap Tuhan Yesus. Tetapi yang dilakukan adalah aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ngomong sama-sama yang cetakan kuning. 1, 2, 3 ya. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Jadi Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan melebihi daripada rasul-rasul yang lain. Bahkan dia menulis 13 kitab yang ada di dalam perjanjian baru lebih daripada rasul-rasul yang lain. Bahkan pelayanannya luar biasa, bukan sekedar pada orang Yahudi tetapi juga orang-orang di luar Yahudi. Dia dipakai dengan luar biasa. Dan apa yang harus dilakukan? Dia fokus kepada Tuhan Yesus dengan cara melupakan apa yang di belakang. Dan yang di belakang Paulus itu apa? Jadi yang pertama adalah yang dilupakan oleh Rasul Paulus setelah mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kehidupan masa lalunya. Kehidupan masa lalunya adalah hidup Rasul Paulus adalah dia menganiaya jemaat Tuhan. Kalau menganiaya jemaat Tuhan bisa dikatakan Rasul Paulus adalah orang yang jahat. Orang yang jahat, kemana saja ada anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, dia akan datangin dan dianiaya, bahkan dibunuh. Sehingga Stefanus yang mati dirajam itu salah satunya ada Paulus ada di situ. Waktu itu namanya Saulus. Itu juga ada di situ. Dia itu begitu jahatnya, begitu jeleknya Rasul Paulus hidupnya. Tetapi waktu dia mengenal Tuhan, itu semua kejelekan hidupnya, masa lalunya ditinggalkan. Bukan sekedar jeleknya saja, tetapi
tetapi juga yang dianggap Rasul Paulus ini adalah orang yang penting, orang yang luar biasa, orang yang terpandang, orang yang dihormati karena dia adalah ahli Taurat. Ya, dia adalah murid dari Gamaliel yang luar biasa, orang yang pintar, kemana saja dihormati, dia dihargai. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, semuanya itu dianggap merugi, semuanya dianggap sampah, dan akhirnya juga melupakan apa yang di belakangnya, tetapi dia fokus kepada di depan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ingat, kalau kita mau memasuki tahun 2023 dengan baik dan diberkati Tuhan, ayo kita melupakan apa yang di belakang kita. Baik. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita tentu tidak bisa diulang kembali. Garis bawahi, tidak bisa diulang. 1, 2, 3. Jadi ingat, masa lalu yang buruk atau pengalaman yang baik pun yang di belakang nggak bisa diulang. Dan ingat, kenapa kita harus melupakan yang di belakang? Karena yang di depan lebih baik daripada yang di belakang. Ngomong, di depan lebih baik daripada di belakang. 1, 2, 3. Oleh sebab itu kita lupakan, semuanya sudah berlalu, yang nggak bisa akan kembali. Dan entah itu peristiwa suka maupun duka, demikian juga dengan prestasi dan kesalahan di masa lalu tidak akan bisa diulang kembali. Oleh sebab itu ingat, bagi kita semua yang ada di tempat ini, mari kita supaya tahun 2023 menjadi tahun berkat buat kita. Lupakan masa lalu. Mau lupakan masa lalu. Masa lalu itu apa saja? Contohnya, luka hati di masa lalu. Kalau di tahun 2022 masih ada luka hati, tolong bereskan. Ngomong kiri kanan, bereskan. Kalau tidak dibereskan, itu akan menghambat langkahmu yang ke depan. Oleh sebab itu segala luka hati, kepahitan, semua harus dibereskan. Karena itu justru akan menghancurkan kita. Kalau tidak dibereskan, karena survei membuktikan 80% sakit penyakit dimulai dari luka hati. Oleh sebab itu, kalau ada yang luka hati, bereskan. Ngomong, bereskan. Ya, itu semua luka-luka hati yang tidak benar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apa masa lalu yang tidak baik lagi? Kalau yang dulu malas, tinggalkan itu kemalasan. Sekarang harus rajin. Ngomong sama-sama, rajin. Ya, harus rajin lagi. Tahun ini harus semakin rajin. Tidak boleh malas. Karena orang yang rajin akan memegang kekuasaan, orang yang rajin akan menjadi kaya. Tetapi orang yang malas menjadi saudara daripada perusak. Ngomong kiri kanannya, kalau kamu malas itu perusak. Oleh sebab itu kita tinggalkan yang tidak baik, yang malas. Juga untuk yang masa lalu yang tidak baik. Begitu juga mencintai diri sendiri, egois, kita tinggalkan. Juga hal-hal yang tidak baik harus kita tinggalkan. Ngomong, kita tinggalkan. Atau mungkin bilang, Pak, saya sudah tinggalkan kok. Wah, hebat banget kamu sudah tinggalkan. Saya bersyukur kalau kita suruh meninggalkan masa lalu. Wah, saya sudah tinggalkan semua. Apa yang kamu tinggalkan kok kamu hebat? Iya Pak, saya sudah lupakan semuanya utang-utang saya. Itu salah. Utang gak boleh dilupakan. Utang harus dibayar. Bukan Pak, saya utang saya udah tahun 2020 udah banyak Pak. Udah saya lupakan aja Pak. Gak bisa. Gak bisa. Pak, saya juga bisa Pak. Saya udah melupakan. Saya udah melupakan istri saya. Itu juga gak bisa. Itu juga gak boleh. Itu juga gak boleh. Tetapi ingat, masa lalu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus kita tinggalkan. Ngomong, tinggalkan. Saya percaya kalau kita tinggalkan, kita semua siap diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, ngomong, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi Tuhan inginkan yang baru sudah datang itu jangan ingat-ingat masa lalu. Amen. Karena masa yang akan datang lebih baik daripada masa yang lalu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi firman Tuhan dikatakan, kalau kita mau berlari menuju ke tempat, tanggalkan semua beban dan dosa. Ngomong, tanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan semua beban dan dosa. Jadi tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ternyata beban dan dosa masa lalu itu begitu merintangi, yang menghambat untuk masa depan.
untuk menghambat perjalanan tahun ini. Oleh sebab itu kita harus tanggalkan semuanya. Ngomong tanggalkan. Jadi semua beban masalah yang dulu kita tanggalkan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang bisa dilakukan adalah menjadikan apa yang telah terjadi sebagai pelajaran untuk masa depan. Amin. Jadi kemarin kegagalan yang menjadi pembelajaran. Kenapa kemarin gagal ya? Oh, berarti saya tahun ini nggak boleh gagal, nggak mau ngulang seperti yang kemarin. Kenapa kemarin saya berhasil ya? Ya, jadi kita nggak boleh bangga juga karena masa lalu. Oh, saya dulu orang kaya, Pak. Hidup saya itu 7 turunan nggak akan pernah habis dimakan. Loh, kenapa kamu miskin? Saya adalah turunan yang ke-8. Sampai 7 turunan. Nah, maksudnya apa? Jangan bangga dengan keberhasilanmu masa lalu. Ya, tetapi mulai hari ini fokus kepada Tuhan. Hari ini dan besok kita semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu menjadi apa juga? Bagaimana supaya kita fokus kepada Tuhan Yesus di tahun 2023 dan kita mendapatkan berkat dari hari ke hari sesuatu yang baru? Yang kedua adalah mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Firman Tuhan berkata, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Garis bawahi berlari. 1, 2, 3 ya. Ingat, anak-anak Tuhan tidak boleh hanya sekedar jalan. Maksudnya apa sih berlari? Berlari itu adalah melakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Gak boleh santai-santai. Tahun 2023 kita gak boleh santai-santai. Kita gak boleh linggang-linggang kangkung, biasa-biasa. Tetapi kita harus lari. Ngomong sama-sama, lari. Jadi gak boleh biasa-biasa. Anak-anak Tuhan gak boleh biasa-biasa, tapi semua harus berlari dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang menjadi resolusi tahun ini apa tadi? Nah, itulah kita harus lari. Bukan hanya kita punya rencana, punya tujuan, tetapi diam saja. Itu gak bisa. Tetapi kita harus lari. Kita harus sungguh-sungguh untuk mencapainya. Itu bagus. Tetapi Tuhan mau, bukan hanya itu saja yang menjadi resolusi, tetapi Tuhan mau, yaitu panggilan surgawi. Ngomong panggilan surgawi. Selain kita mengarahkan apa yang jadi resolusi yang kita catat, anggap aja usulan kita dalam pikiran kita, tetapi Tuhan mau juga kita harus mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Firman Tuhan katakan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu panggilan surgawi? Setiap orang percaya seharusnya menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah sebuah panggilan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita percaya, waktu kita menerima Tuhan Yesus, itu semua adalah anugerah. Ngomong sama-sama, anugerah. Dan Tuhan gak hanya mau setelah menerima Tuhan Yesus, kamu selamat, gak cukup di situ. Tapi Tuhan mau supaya kita bergerak, ya, mengerjakan panggilan Tuhan. Ngomong panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan yaitu panggilan surgawi itu. Dan apa panggilan surgawi dalam kehidupan kita? Ya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Coba dulu. Hidup dalam kerajaan Allah, dalam surga, panggilan surgawi itu berarti hidup mengikuti aturan dan budaya surga. Ngomong sama-sama, aturan dan budaya surga. Jadi kita itu mengikuti panggilan surgawi itu adalah hidup kita mengikuti aturannya surga, budayanya surga. Walaupun kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih ada hidup di dalam dunia ini. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kita hidup dalam panggilan surgawi. Maksudnya apa? Supaya kita hidup dalam kerajaan surga, budaya surga ada di dalam dunia ini. Yang ngerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau kita semua anak-anak Tuhan di tahun ini semua menghidupi kerajaan surga. Menghidupi budaya surga. Oh, budaya surga. Budaya surga itu contohnya apa? Yang gampang adalah tentang perkataan kita. Ada perkataan duniawi, ada perkataan panggilan surga.
Kalau perkataan duniawi, udahlah ngomong terocos apa saja yang diomongin. Tapi kalau panggilan surgawi, ingat kita panggilan surgawi. Panggilan surgawi. Jadi perkataan kita harus menjadi berkat. Amin. Harus jadi berkat. Karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Maksudnya apa? Maksudnya perkataan punya kuasa. Kalau kita menggunakan panggilan surgawi, maka perkataan yang baik akan turun atas kita. Bagaimana supaya tahun ini, tahun 2023, budaya kerajaan surga itu turun atas kita? Mulai perkatakan yang baik. Mulai perkataan iman. Perkataan iman. Jadi dalam pekerjaan kita katakan dengan iman, dalam nama Yesus pekerjaan saya pasti diberkati. Jadi diucapkan, mulai besok diucapkan. Istri yang mulai jelek, katakan istrimu, mulai tahun ini istriku cantik. Jadi mandangnya pasti jadi cantik. Dan saya belajar ke Bu Tuti, cantik. Bungkus cantik. Bener cantik loh. Dulu saya punya konsep dunia. Kenapa saya punya pasangan Judes ya? Ya, Judes. Setiap lihat mukanya Judes. Nggak berubah, Judes, serem. Sehingga banyak orang kalau ketemu Bu Tuti takut. Akhirnya saya rubah konsep kerajaan Allah. Konsep kerajaan Allah. Tuhan, istriku cantik, tidak Judes, murah senyum. Bener loh, di jalanan senyum sendiri. Maksudnya adalah waktu kita ucapkan terjadi. Itu namanya konsep kerajaan Allah. Itu juga dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, jangan ngomong anakku nakal bener. Pinter bener. Amin. Ya jangan kamu bodoh. Akhirnya anak jawab, siapa orang tuanya? Contoh, ini gak apa-apa nak. Si Benayu itu anak saya yang terakhir. Saya juga bingung. Kenapa? Gak mau belajar. Kalau ke gereja begini, pulang kan malam. Ya harus ujian ada 3, anggap aja. Seharusnya kamu bawa, kalau ke gereja itu kan ikut saya sampai malam gitu kan. Seharusnya kamu belajar. Enggak loh. Si Karis ke mall ikut juga. Enggak belajar Tuhan, ini gimana. Yaudah saya ucapkan perkataan kerajaan Allah. Dan kamu pinter deh. Ujian juga gak belajar. Kamu pinter saja. Akhirnya apa? Ngambil rapot juara 1. Ya maksudnya adalah bukan berarti besok niru. Nggak usah belajar ya. Doa ucapin aja pinter, pasti pinter. Goblok pasti goblok. Nggak bener kalau gitu. Maksudnya harus tetap belajar. Tapi ingat orang tua mengucapkan kerajaan Allah. Ucapan waktu diambil registrasi itu saya juga bingung. Dia sendiri juga bingung. Maksud saya adalah ucapkan. Ya, dalam rumah tanggamu jangan rumah tanggamu hancur. Pekerjaanku susah. Perkataan kerajaan Allah tidak ada ngeluh lagi. Ngomong, jangan ngeluh. Jadi nggak boleh ngeluh lagi. Kondisi susah apapun katakan Tuhan, memang kondisi seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan pasti berkati saya. Bawa tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gitu, ucapin. Begitu juga dalam pikiran. Kita harus punya pikiran kerajaan Allah. Jadi kerajaan pikiran kita menentukan perkataan kita, menentukan tindakan kita, menentukan hasil yang kita dapatkan. Saya percaya kalau pikiran kita pikiran Kristus, saya percaya tindakan kita tindakan Kristus, hasilnya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berpikir yang baik. Berpikir kerajaan Allah, kita adalah dutanya Allah. Dutanya Allah. Panggilan surgawi itu maksudnya adalah kita ini dutanya Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, lakukan hal-hal yang berkenaan dengan kerajaan Allah. Gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan Allah. Wah, kalau itu kita lakukan di tahun 2023 tidak ada yang kesusahan lagi. Semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baca saja yang ketiga. Meningkat
Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus dan kita diberkati Tuhan. Yang ketiga, baca sama-sama. Meningkatkan pengertian di dalam Dia. Jadi ini penting. Filipi 3 ayat 16, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Tuhan yang teraniaya tadi, ya. Rasul Paulus ingin supaya jemaat yang ada di sana bukan yang makin mundur, tetapi justru tingkatkan pengertian. Tingkatkan pengertian. Setiap kita punya pengertian yang berbeda-beda, tingkatan iman yang berbeda-beda. Ada yang kelas agak baca kelas TK, SD, SMP, SMA, nggak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan nggak mempermasalahkan itu. Tapi Tuhan mau kondisi imanmu apapun yang ada, tingkatkan pengertian. Tingkatkan pengertian. Ternyata bukan sampai di situ, yang telah kita capai kita lanjutkan. Sama-sama, kita lanjutkan. Jadi Tuhan mau di tahun ini kita harus meningkatkan pengertian di dalam Dia. Pengenalan akan Kristus kita tingkatkan. Pengenalan akan Kristus saya tingkatkan. Dan saya percaya kalau pengenalan akan Kristus kita tingkatkan, kita tidak khawatir lagi. Kita tidak takut lagi. Karena kita tingkatkan. Nah, gimana cara meningkatkannya? Ya, klik dulu. Terus sudah. Nah, pada dasarnya orang susah untuk meningkatkan kalau hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan mau setelah kita mengenal Tuhan Yesus itu adalah kita mau hidup seperti di Taman Eden. Di Taman Eden. Enak, damai, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu enak. Ya. Nah, manusia pada mulanya diciptakan segambar dengan Allah. Namun karena dosa, gambar Allah itu dalam diri manusia menjadi rusak. Figur ibu menjadi rusak, figur bapak menjadi rusak, akhirnya anak-anak menjadi kacau. Nah, ini sedikit saya tambahkan. Ingat, kalau figur orang tua itu dirusak, akhirnya anaknya menjadi korban. Saya ini sampaikan enggak? Saya dengar. Akhirnya anak-anak muda sekarang ada beberapa yang ngikutin media yang tidak baik. Sehingga dia harus ngirim foto ke pacarnya. Siapa yang pernah ngirim foto ke pacarnya? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi ini foto yang tidak baik. Maaf. Foto telanjang, fotonya dia. Cewek ngirim ke cowoknya, anak Tuhan. Ini menunjukkan bahwa gambar dirinya telah rusak. Tapi saya berdoa di tempat ini tidak ada. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan anak-anak kita harus awasi karena kondisinya jadi seperti itu. Nah, ini gambar diri menunjukkan orang tuanya pasti rusak jadinya. Karena orang tuanya menjadi figur teladan gak ada karena sudah dirusak karena dosa tadi. Sehingga Tuhan Yesus karya penebusnya Kristus di kayu salib menghidupkan roh manusia kembali. Roh manusia kembali. Jadi dengan rohnya dihidupkan tadi, akhirnya kita bisa makin dekat lagi dengan Tuhan untuk dapat berhubungan kembali dengan Allah, sehingga manusia bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah kembali. Manusia yang rohnya sudah hidup akan mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian akan sifat dan karakter ilahi dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau roh kita sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus, pasti punya kerinduan hidupnya menjadi seperti Kristus. Baik dalam karakternya, sifatnya, adalah sifat-sifat Kristus dalam hidupnya. Dan saya percaya kalau ada sifat-sifat Kristus dalam hidup kita, tahun 2023 kita pasti diberkati. Amin. Oh, tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karakter Yesus itu apa? Kasihnya. Dia terkenal kasihnya. Ayo kita tingkatkan kasih kita. Mengasihi istri kita tingkatkan. Yang kemarin mungkin seperti Pak Rofi kasihnya kepada Bu Lica yang luar biasa. Ya. Kalau nggak percaya maka kita panggil di depan. Jadi kasihnya begitu luar biasa. Ayo suami-suami lebih mengasihi istri. Lebih mengasihi istri. Bukan istri orang lain yang kita lebih kasih.
mengasihi saudara-saudaranya. Ngomong mengasihi saudara-saudaranya. Karena banyak ada laporan yang mengatakan begini, Pak, itu suami saya Pak, kalau sama teman-temannya royal, kalau sama teman-temannya makan-makan, sama teman-temannya oh dikasih apa-apa ke teman-temannya, tapi kalau sama istrinya, sama anaknya pelit yang luar biasa. Ngomong kiri kanannya, aku tahu itu. Ada yang seperti itu. Tapi di tempat ini tidak ada. Kasih kita kepada istri kita tingkatkan. Kepada kasih kita kepada orang tua kita tingkatkan. Kasih kita kepada Tuhan kita tingkatkan. Gimana caranya? Beribadah makin setia. Amin. Saya rindu ini sudah luar biasa. Ayo kita tingkatkan lagi. Makin setia. Ngomong kiri kanannya, makin setia. Itu namanya kita tingkatkan. Kita bertumbuh dari iman kepada iman, nggak berhenti, tetapi justru kita tingkatkan. Ibadah kita tingkatkan. Kelompok saya kita, breakthrough cell community. Ini yang menjadi Tuhan taruh dalam artikel resolusi buat gereja. Salah satunya adalah ayo semua masuk dalam BCC supaya semua kita bertumbuh. Ngomong BCC. Nah oleh sebab itu, yuk kita tingkatkan sama-sama. Yang belum masuk, ayo masuk. Gimana caranya? Selasa besok kita ada pertemuan tempat ini, datang. Yang baru-baru datang supaya kenal satu dengan yang lain. Supaya kenal, akhirnya kita menjadi saudara. Akhirnya apa? Kalau kita kenal, kita jadi kuat menghadapi dunia ini tahun 2023. Kalau kita sama-sama, kita menjadi kuat. Kita tingkatkan persaudaraan kita dengan apa? BCC. BCC makin sungguh-sungguh, makin setia lagi. Coba yang sudah ikut BCC. Oke. Yang belum, ayo kita ikut. Yang belum kita ikut. Ya, nanti ajak teman-temannya. Coba udah ntar aja ya. Jadi semua harus kita tingkatkan. Ngomong kita tingkatkan. Ya kasih kita, kerendahan hati kita, karakter Kristus kita tingkatkan. Belajar kepada Tuhan Yesus. Makin hari makin rendah hati, makin diberkati makin rendah hati, bukan makin hari makin sombong. Tapi di sini makin diberkati, makin rendah hati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi itu terus kita tingkatkan. Amin. Yang terakhir. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bila hidup kita di masa lalu berfokus pada hal-hal dunia, mari kita lupakan itu dan menggantikannya dengan hidup yang berfokus pada Kristus dengan cara 1. Melupakannya di pertama. Amin. Ingat sekali lagi, jangan fokus masa lalumu. Itu menghambat masa depanmu. Ya, udah itu semua serahkan kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Kita adalah dutanya Kristus. Ya, karena dutanya Kristus, kita itu mencerminkan Kristus di dalam dunia ini. Amin. Ya, jadi hal-hal yang baik kita pancarkan dalam dunia ini. Selanjutnya, meningkatkan pengertian di dalam dunia. Ayo, pengertian kita makin hari makin luar biasa. Makin setia kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya tahun 2023 menjadi kemenangan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga.